Halo, kembali lagi di channel seru-seruan di prediksi skor Game Week ke-10 Liga Inggris. Ya, hari ini di Game Week yang ke-10 Liga Inggris, gua akan mereview bersama Bung Robi lagi. Selamat malam, Bung Robi. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Udah. Udah ya. Udah. Oke, Bung Robi. Ya, jadi di game week yang ke-10 ini tentunya kita seperti biasa akan mereview hasil pertandingan. Review prediksi hasil pertandingan, skornya tentunya. Itu ada 5 pertandingan. Yang pertama ada Tottenham Crystal Palace. Lalu yang kedua itu ada Chelsea Brentford. Dan yang ketiga itu ada Arsenal Sheffield United. Dan yang keempat itu ada Liverpool Nottingham Forest. Dan di yang kelima itu ada laga pamungkas antara Manchester United versus Manchester City. Waduh, ini yang terakhir ini adalah derby Manchester nih. Oke. Betul loh. Kita akan memprediksikan yang pertama itu ada Tottenham lawan Crystal Palace. Jadi di pertandingan Tottenham Crystal Palace ini tentunya ini akan berlangsung di kandangnya Crystal Palace. Dan untuk secara klasemen, Tottenham ini masih menduduki peringkat pertama dengan torehan 23 poin. Dan Crystal Palace itu ada di klasemen 11 dengan torehan 12 poin. Oke, Bung Robi, tanpa berlama-lama, langsung saja bagaimana tanggapannya nih. Anjir, kepala gue lagi sambil muter-muter nih di kamera. Lu sih gak pernah mau masuk kamera. Kalau gue masuk kamera, gue ngirim videonya dong. Oh iya juga ya. Tunggu 1 frame aja ya. Berarti gue harus main ke Bogor nih. Jauh. Oke, gimana Bung Robi? Crystal Palace menang. Hah? Crystal Palace menang? Nah, ini mah jawaban seorang fans Arsenal aja ya. biar Tottenham turun klasemen anjir. Bener. Tapi itu nih ya. aja duduk di ranting itu. Tapi ini ya, sebelum lu ngebahas tentang Crystal Palace sama Tottenham, gue baca berita sedikit. Itu ada tagnya di tribunenews.com. Itu untuk pertandingan ini Spurs itu jago tandang, bro. Jadi Spurs itu akan berpotensi bisa menang dan menjauh dari Manchester City. Dan tentunya ada Maddison juga lagi mau kejar rekor. Gue gak tahu rekor apa. Gue belum buka beritanya nih. Ya, kalau menurut gue sih, kalau jago tandang, enggak juga. Kalau menurut gue Tottenham memang mainnya bagus. Gitu ya. Harus gue akuin nih. Tottenham mainnya emang bagus. Kalau misalkan menjauh dari Manchester City, coba dulu aja. Iya, betul. Coba dulu lawan City. Betul. Kalau menurut gitu. Arsenal oke menang lawan City, tapi kita di kandang, cuy. Dan gak ada Rodri. Iya. Nih Tottenham ketemunya ada Rodri. Coba tapi dulu. Ya, istilahnya itu kan cuma sebuah tag yang dimana ya untuk memotivasi. Tapi guys, kalian tuh harus ketahui liga mana yang bisa-bisanya lu udah peringkat 1, terus tiba-tiba lu salib pada saat di penghujung putaran liga. Jadi lu gagal itu menang. Itu kayaknya liga India ya kayaknya ya. Itu Mumbai City sama Bengaluru kan sih.
Itu lu bayangin Liverpool tuh berapa kali gak hampir gagal disalip sama City, bro. Iya, Arsenal juga Arsenal kemarin. juga gitu kan. Terus juga ya kalau yang terbaru itu kan ada Munchen sama Dortmund ya kan. Itu yang terbaru. Ya, Cuman ini liganya tuh udah berapa kali gitu loh. Kalau benar. Liga Jerman kan ya mungkin baru terdengar sekali ini gitu. Cuman kalau Liga Ya, Inggris kayak udah terlalu sering, bro. benar. Sekarang gini, Arsenal musim kemarin maksudnya Arsenal menangnya banyak nih. Ya. Konsisten pas di akhir jelek gitu. Itu Arsenal gitu. Liverpool sama gitu ya. Liverpool waktu Aduh. sama City iya. Terus Liverpool waktu dulu Gerrard kepleset juga iya tuh. Gue Aduh. lupa tahun berapa tapi yang menang tuh Chelsea apa MU ya lupa gue. Aha. Sama gitu. Gimana Tottenham bro? Aduh. Kacau. Trofi kabinet aja nggak punya. Rak trofinya nggak ada bang dia bang. Anjir, Liga Kabinet. Dia nggak orang kan nih lu masuk ke tim apa MU wah rak trofinya banyak gitu. Liverpool wah banyak. Oh Arsenal nggak banyak banget tapi ada gitu. Ya. City ya nggak banyak banget masih sedikit tapi ada gitu. Ini Tottenham gak punya bro. Jangan gitu loh. Siapa tahu dia tahun ini menang Liga Inggris ya kan? Enggak, Aduh. Tottenham will be Tottenham kalau menurut gue. Oke. Tapi fair play mereka main bagus. Ya. Dan lawan Crystal Palace walaupun kadang Palace suka nyusahin tim-tim ya. Tapi kalau ngelihat dari performanya Tottenham masih akan bisa menang, sangat bisa menang, mungkin mendominasi juga. Madison sama Son lagi bagus-bagusnya. Kipernya juga Guglielmo Vicario dan harus ada sedikit cerita. Ya. Gua tuh sama teman gua ada yang fans Arsenal juga dan ada yang ya circle gua tuh pada suka bola juga gitu bang. Oke. Begitu gua tahu Tottenham beli Vicario, menurut gua wah gila ini penggantinya Loris. Vicario memang nggak terlalu bisa, bukan kiper yang dalam tanda kutip kiper build up gitu yang ngalirin bolanya bagus dan segala macam. Tapi dia benar-benar kiper shot stopping kayak Loris. Penyelamatannya luar biasa karena gue ngelihat dia dari Empoli bagus, highlights doang ya. Bagus waktu di Empoli, di Football Manager juga bagus gitu. Dan gue wah Tottenham beli dia pinter menurut gue gitu. Betul. Murah lagi harganya. Dan ya seharusnya sih untuk laga kali ini Tottenham bisa menang dengan mudah ya karena Crystal Palace untuk di 2 pertandingan itu ya tidak meraih hasil yang sangat bagus ya. Karena pada saat pertandingan melawan Nottingham Forest untuk Crystal Palace itu masih 0-0. Lalu untuk di pertandingan yang di game week ke-9 dibantai sama Newcastle. Jadi harusnya Tottenham sih menang dengan mudah nih gitu. Ditambah lagi dia menang lawan setan merah bang. Apa? Crystal Palace menang lawan setan merah. Oh iya. Ya beda bro, beda. Karena ketemu mental yang lagi senasib soalnya. Jadi pastinya dia yang lebih menang. Bener. Secara klasemen aja nggak beda jauh ya kan? Betul. Waduh. Oke. Untuk prediksi skor nih. Prediksi skornya berapa? Untuk gua pribadi sih ya, gua sih ngasih 1 untuk Crystal Palace sama Tottenham dapat 2 gol. Jadi 2-1 karena jadi 2-1 ya. Palace mainnya di kandang. Jadi masih ada kemungkinan ya, ada perlawanan bisa melawan gitu. Tapi gue yakin tidak menutup kemungkinan Tottenham akan menang mudah, mungkin 2-0 juga bisa gitu. Cuma secara prediksi FIFA 2-1 lah ya. 2-1 karena di home, mereka main di home lah. Oke, kalau gitu kita langsung move ke pertandingan berikutnya. Di pertandingan yang berikutnya ini
gue mau ngebahas untuk si pertandingan yang lumayan seru juga. Itu ada Chelsea versus Brentford. Waduh. Yoi. Ini Chelsea dan Brentford tentunya di pertandingan yang sebelumnya. Brentford itu menang 3-0 bro. Melawan Burnley. Gila. Berarti lagi lumayan bagus untuk Brentford. Dan untuk Chelsea kemarin ya bermain imbang, tapi juga secara permainan Chelsea juga sudah mulai mulai rapi, Yoi, gitu rapi. juga mulai rapi. Dan tentunya semoga untuk pemain Chelsea nih seperti Cole Palmer dan Mudryk ataupun Gallagher nih lagi lumayan on fire. Tapi kalau secara statistik nih ya, persentase kemenangan si Chelsea itu lumayan besar, 59%, dan untuk serinya cuma 23%, dan untuk kemenangan Brentford itu kecil banget, 18%. Jadi ya walaupun Brentford sebelumnya menang dengan skor 3-0, tapi kali ini Brentford harus melawan Chelsea di kandangnya nih, di kandangnya Chelsea. Arsenal aja lumayan kesulitan, ya kan? Kesulitan. Apalagi betul, Brentford nih. Nah, menurut Bang Robi gimana nih? Kalau menurut gua, ini langsung ke prediksi dulu ya. Iya. Menurut gua Chelsea akan mendominasi dan bisa menurut gua menang 2-0. Sangat memungkinkan. Oke. Tapi dengan syarat Chelsea harus main serapih pada saat melawan Arsenal. Iya. Iya. Betul. Kayak di babak pertama lawan Arsenal, dan jangan terlalu kaget gitu, dan harus lebih konsisten ketika mendapatkan gempuran-gempuran dari Brentford. Iya. Karena kan Pochettino ini sebenarnya dia bagus dalam beradaptasi dengan lawan yang akan dia lawan gitu. Betul. Nah, Brentford ini kan mainnya counter gitu. Gue yakin Chelsea akan main lebih mendominasi, main kontrol dan segala macam pasti gitu. Ya, Brentford dari tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tipikal Thomas Frank, jelas-jelas bisa membuat surprise, membuat kaget gitu. Ya, gue yakin Brentford punya kesempatan untuk mencuri poin, sama membuat sebuah kejutan lawan Chelsea gitu. Tapi kuncinya kalau Chelsea bisa main rapi dan konsisten sampai 90 menit, gue yakin Chelsea akan menang cukup mudah. Ya, harus. Iya, karena harus. Chelsea juga tentunya mempunyai target untuk bisa masuk ke papan tengah. Karena sekarang dia masih ada di klasemen ke-10. Jadi tinggal dikit lagi nih untuk dia bisa naik gitu. Oke, jadi secara prediksi dia di skor 2-0 ya. 2 untuk Chelsea dan 0 untuk Brentford. Cuman ya balik lagi, Brentford juga kemungkinan lagi on fire, jadi pasti akan ada sedikit perlawanan gitu. Oke, lalu lanjut kita move ke pertandingan yang berikutnya. Ini ada pertandingan antara Liverpool melawan Nottingham Forest. Nah, Liverpool melawan Nottingham Forest ini tentunya adalah sebuah pertandingan yang sangat mudah. Oke. Sangat mudah. Karena Nottingham Forest tentunya memang kalau di pertandingan di game week yang ke-9 dia seri 2-2 melawan Luton. Cuman untuk di game week yang ke-8 dia juga masih bermain imbang melawan Crystal Palace. Jadi harusnya Liverpool nih bisa menang dengan mudah, karena di pertandingan sebelumnya ya Liverpool memang atau di game week yang ke-8 bermain imbang melawan Brighton 2-2, dan melawan Everton pun Liverpool menang 2-0. Walaupun memang Everton ada kartu merah, tapi ya it's a good point. Liverpool juga lagi lumayan bagus. Nah, menurut Bung Robi nih, gimana pertandingannya
apa secara pengamatan Bung Robi untuk melawan Nottingham Forest? Menurut gue sih udah pastilah Pool mainnya bakal bagus ya. Iya. Ya, ya, come on, Nottingham Forest gitu. Peringkat Mainnya 15 juga, Jack. betul, mainnya di Anfield lagi. Iya. Gitu. Jadi secara kesempatan juga sangat berat untuk Forest menurut gua. Liverpool pasti udah langsung tancap gas dari awal, main secepat mungkin bisa nyetak gol dan sebanyak-banyaknya bisa nyetak gol. Menurut gua poinnya adalah kalau Forest mau mengambil poin ya, ya mereka harus paling tidak menurut gua pilihan paling realistis tuh nahan seri sebenarnya, mungkin 0-0 atau 1-1 gitu. Pun yang 1-1 agak berat untuk bisa nembusnya gitu. Tapi ya 0-0 adalah pilihan paling realistis. Tapi namanya bola, segala kemungkinan itu bisa aja terjadi gitu. Waktu betul. Nottingham ketemu MU aja, sorry nih bukannya ngejelek-jelekin MU mulu ya, tapi waktu Nottingham ketemu MU, Nottingham itu bisa ngasih perlawanan segitu, main di Old Trafford ya 3-2. Terus waktu Nottingham ketemu Chelsea, Nottingham bisa menang 1-0 mainnya di kandang Chelsea gitu. Jadi ya balik lagi, bola tetap bundar, segala kemungkinan masih bisa terjadi kalau mereka bisa main counter cepat dan bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain Liverpool, ya tetap aja bisa terjadi hal-hal yang aneh-aneh ya. Tapi kalau gue yakin Liverpool akan menang 2-0. Liverpool menang dengan mudah 2-0 ya. Cuma ya balik lagi, ada kemungkinan ini akan terjadi seri, ada kemungkinan. Cuma kita nggak tahu serinya berapa. Karena kalau gue lihat ya, Nottingham Forest ini jago atau spesialis untuk bisa menahan imbang lawannya. Iya, karena menurut gue tim-tim Liga Inggris tuh selalu punya sentuhan-sentuhan yang kayak gitu bang. Dulu Stoke City gitu, Stoke City bisa. Oh itu zamannya Peter Crouch ya, zamannya Peter Crouch ya, Stoke City ya. Iya. Waduh. Iya, dulu tuh ini kan Tony Pulis pelatihnya. Itu kalau udah main di kandang Stoke City, posisi hujan, tim mau sejago apapun bisa ditahan seri, bahkan bisa dikalahin sama Stoke City. Jangan ada magic ya bro. Iya, Liverpool aja kalah loh. Aduh. Liverpool aja kalah loh lawan Stoke City. Gokil. Nah ya, bisa aja terjadi. Ya, betul. Oke, itu untuk pertandingan yang ketiga. Betul kan ya tadi yang ketiga ya? Iya. Oke, lanjut ke pertandingan yang keempat. Ini adalah pertandingan antara Arsenal melawan Sheffield United. Waduh, ini sebenarnya cuma Sheffield nih benar-benar kayak lagi dia jadi apa? Lagi jadi tameng, terus digempur dengan pertandingan yang sebelum-sebelumnya sampai hingga pertandingan sekarang nih. Sebelumnya melawan MU. Kalah. Sebelumnya lagi lawan Arsenal. Sebelumnya lagi lawan Fulham, ya kan? Sebelumnya lagi lawan West Ham. Gila bro. Sheffield nih ketemunya berat-berat bro. Gila. Sebelumnya lagi dibantai Newcastle. Anjir. Minggu depan lawan Wolverhampton. Waduh. Wang Hichan ya, Wang Hichan. Yoi. Iya. Wolves kan? Iya, Wang Hichan Wolves. Iya. Aduh, gila. Oke. Gua kasih lu komentar lu deh. Lawan Sheffield. Menang lah Arsenal menang lah. Anjir, Arsenal sih kalau nggak menang kacau nih. Kalau nggak kenal ya, gue sambil nonton ya udah ngumpat gue udah kayak Coach Justin aja, udahlah ngumpat aja gue. Anjir. Ya,
Soalnya ya tim papan bawah cuy, posisi 20 gitu. Bro. Main di kandang lagi. Masa iya, bro? Tapi Masa iya, bro? aduh. Sheffield nih harus apa ya? Mungkin mungkin harus mengikuti jejaknya Chelsea waktu ketemu Barcelona. Dia harus parkir bus, bro. Parkir tank kali dia. Cuman ya balik lagi. Bertahan kayak parkir bus itu juga nggak gampang. Jadi sebenarnya pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi Sheffield United harus menyerang. Harus memberikan perlawanan ke Arsenal. Cuma ya... Tapi gue setuju sama coach itu ya. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Ya. Tapi percaya atau nggak percaya, justru coach itu yang ngeluarin itu bukan dari ranah sepak bola. Betul. Dari ranah basket itu tuh. Betul. Itu Phil Jackson, pelatih Lakers sama Chicago Bulls yang ngomong itu. Betul. Justru yang dari ranah sepak bola itu Alex Ferguson ngomongnya menyerang, memenangkan pertandingan, tapi bertahan memenangkan kejuaraan, kata dia gitu. Kontradiktif. Tapi ya kalau Sheffield mau bertahan gimana juga ya udahlah. sesuai timnya aja gitu. Iya sih. Cuma ya memang udah pasti Arsenal menang dengan mudah, dan Arsenal juga tentunya akan bermain sangat on fire karena banyak pemain yang tentunya startingnya juga mulai lengkap. Ya, full team. Jadi gue yakin Arsenal harusnya bisa mendapatkan skor yang lumayan tinggi. Nah, menurut lo prediksi skornya berapa nih buat Arsenal Sheffield? Kalau menurut gue sih Arsenal lawan Sheffield, menurut gue sih 2-0 ya. 2-0 ya. 2-0. Kalau dari prediksi FIFA tuh 2-0 gitu. Okay. Tapi kalau menurut prediksi gue mungkin bisa 3-1. Gitu. Iya. Ya karena gini, Sheffield main bertahan pasti ngandelin counter. Pertama, Arsenal itu suka kecelai sama tim counter. Nah, itu dari 1 poin itu bisa terjadi sebuah gol. Tapi secara dominasi, kebayang permainan pasti Arsenal lebih mendominasi daripada Sheffield. Betul. Karena Sheffield ini bukan bermaksud ngejelekin Sheffield ya. Sheffield itu bukan tim yang kayak misal lawan Wolves, lawan Aston Villa gitu, lawan Fulham gitu. Kalau Fulham, Wolves, misalkan Aston Villa atau West Ham, itu kan memang mereka tim yang jaraknya tuh di papan tengah gitu. Tim papan tengah Liga Inggris tuh bisa menyulitkan gitu. Tapi bukan berarti Sheffield ini nggak bisa menyulitkan ya. Iya. Bisa aja gitu. Tapi menurut gua kansnya lebih kecil untuk menyulitkan Arsenal. Dimana Arsenal abis seri pasti pengen tancap gas. Betul. Apalagi ketemu tahu yang empuk. Betul. Iya. Okay. Digoreng benyek, di sop benyek juga. Serba salah. Oke, itu prediksi skor berdasarkan FIFA 2-0 ya. 2-0. Cuma ya memang udah kelihatan lah, ini secara statistik persentase aja udah berat sebelah. Arsenal 86% untuk kemenangannya dan serinya cuma 10%. Dan untuk Sheffield itu 4%. Jadi ya ini lawan yang empuk banget, karena juga pastinya Arsenal harus mengejar puncak klasemen supaya bisa naik nih. Dan City juga harusnya seri lagi. biar Arsenal naik gitu. Ayo MU, kamu bisa MU. Aku berharap padamu MU. Ketika lagi kayak gini kita jadi pro MU ya. Betul.
Atau Betul, kalau bisa karena MU sebenarnya- menang aja, MU menang gitu. Iya, karena sebenarnya gini, gua nggak suka sama para fans MU ini ya, tapi Aha. tetap menurut gua tim Big Four Ya. ya MU bukan City itu. Tim Mhm. Big Four tuh yang gua akuin cuman Arsenal, MU, Chelsea, Liverpool. Udah. Ya. Tottenham, City menurut gua bukan tim Big Four. Oke, kalau gitu, supaya lebih menjurus lagi, kita move ke pertandingan yang terakhir. Ini adalah laga pamungkas di game week ke-10 antara derby Manchesternya adalah Manchester United dan Manchester City. Ini kalau secara statistik persentase Bung Robi, jadi statistiknya ini City lebih besar 58% dan untuk serinya itu cuma 23%. Dan untuk Manchester United cuma 19%, bro. Iya. Waduh. Sedih. Banget. Padahal lagi bagus-bagusnya. Cuma ada cumanya nih, jangan salah. MU lagi bermain di kandang. Jadi City juga Betul. ada kemungkinan akan mendapatkan perlawanan dari MU. MU. Gitu. Nah, sedikit fun fact. Tahun Aha. lalu Oke. MU lawan City main di Old Trafford. Mhm. City udah unggul 1-0, di Ya. comeback sama MU jadi 2-1. Nah, Itu. itulah kenapa makanya sebenarnya faktor kandang itu memang penting ya. Iya. Menurut gue di pertandingan kali ini jelas City akan mencoba lebih mendominasi. Tapi MU punya gengsi besar main di kandang. Iya. MU akan mencoba untuk memberikan perlawanan bahkan kalau bisa menang gitu. Nah makanya kalau menurut gue ini pertandingan yang seru gitu. Derby Manchester yang akan seru karena ini di posisi kalau tahun lalu ya kurang lebih hampir sama sih sama sekarang, dua tim sama-sama pengen ngegas gitu. Betul. MU pengen naik, City pengen kembali ke posisi 1, pengen ngedeketin diri sama Tottenham gitu. Ya. Nah ini kedua tim gue yakin akan sama-sama ngotot-ngototnya. Balik lagi ini akan jadi pertandingan yang siapa tim yang punya kontrol lebih banyak ketika bermain. Ya. Semakin banyak si salah satu tim punya kontrol lebih banyak, dia makin punya peluang besar. Dan perlu diketahui, MU itu mempunyai sebuah pengaruh yang lumayan besar. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena pertandingannya kan masih lumayan lama ya. Beritanya udah banyak anjir. Beritanya banyak banget. Cuma memang di sini balik lagi, MU itu memang sangat diwanti-wanti ketika bermain di kandangnya. Jadi City pun ini juga ataupun si Pep Guardiola juga sangat mewanti-wanti bahwa MU mempunyai spirit yang lumayan besar daripada yang sebelumnya. Lalu juga ya ini adalah sebuah modal bagus karena MU ketika melawan City pasti mentalnya itu akan jadi lebih naik lagi kalau misalkan MU menang gitu. Nah betul. Nah MU tuh suka ini loh, ketika mereka lawan tim besar terus main di kandang suka tiba-tiba bagus dia itu. Nah itu MU tuh harus diwaspadai itunya menurut gua. Karena giliran lawan tim lemah kadang bisa kalah tuh MU tuh. Rungkat sih. Rungkat bro, bener-bener rungkat gitu. Ya semoga nih ya MU bisa menang. Kenapa? Karena tren di beberapa pertandingan sebelumnya MU juga lagi lumayan bagus gitu. Jadi kayak di pertandingan yang ke-9 MU menang lawan Sheffield, terus juga di game week yang ke-8 MU menang lawan Brentford, dan di game week yang ke-7 MU kalah tapi kalah. Cuman lagi Lord Maguire lagi bagus-bagusnya. Oh iya, Maguire lagi bagus-bagusnya. Betul. Maguire tuh kalau lagi bagus banget, tapi kalau lagi jelek kalau di Arsenal dulu
Mustafi tuh ya. Tapi ya, menurut gua harusnya tuh memang Maguire itu harus fokus untuk membantu ke penyerangan. Karena ya dia kalau misalnya bertahan pasti akan membuat timnya nih kebingungan, ya kan? Atau bahkan bisa menjadi sebuah gol untuk tim lawan. Tapi kalau misalkan dia membantu penyerangan, menurut gua itu bisa membuat gol untuk MU. Karena di pertandingan yang sebelumnya ada beberapa andil terjadinya gol, yaitu berkat Maguire gitu. Nah memang gue juga mengakui bang, kalau Maguire itu sebenarnya lebih bagus ketika ngebantu build up serang. Iya, biar yang bertahan ini ya selain dia gitu, selain backnya. Iya. Nah gue tuh tapi sebenarnya gitu ya, kenapa nih Ten Hag terus dulu Solskjaer terus Ralf Rangnick itu nggak pernah nyoba Maguire di gelandang bertahan. Ya. Oh kayak Philip Lam, cuy. Lebih tepatnya kayak Johnston. Oh Johnston juga sama, betul. Nah, ya maksudnya ketika lu lawan MU lawan Luton Town nanti, ini lu pertandingan yang lu akan bisa mendominasi gitu. Nah, atau lawan Sheffield gitu kayak kemarin gitu. Kenapa nggak lu coba Maguire main di situ? Gitu. Iya, betul. Karena itu ya jadi sebuah apa ya? Sebuah hal yang patut dicoba lah, dalam arti passingnya Maguire juga sebenarnya lumayan bagus loh. Cuman kalau dia adanya di paling bawah memang suka mentok ke pemain lawan. Tapi kalau dia ada di tengah pasti teman setimnya akan dapat gitu. Iya. Nah, itu yang bikin kesel kadang tuh bingung sendiri bang. Bingung sendiri loh. Gue mau kemana ya? Kemana ya? Kiri kanan. Dah. Gue nekel mana ya? Dia tackle Luke Shaw anjir. Itu. Tapi ini kalau dari kedua tim ya, Casemiro juga ada kemungkinan agak sedikit ragu juga untuk diturunkan. Dan Akanji juga kan terkena kartu merah, bro. Di pertandingan yang sebelumnya, gitu. Jadi dia masih ada suspend. Tapi walaupun Akanji nggak main, ya. Back mereka bang, Johnston, Gvardiol, Akanji, Ake, Ruben Dias, itu bang, City tuh masih ada Ruben Dias. Kalaupun wingnya Kyle Walker, terus ada Rico Lewis. Iya. City mah Hese. Terlalu dalam, timnya tuh terlalu dalam. Aduh. Ya itulah, makanya kayak City nih juga De Bruyne masih cedera gitu kan. Terus juga ya Akanji nggak bisa. Jadi harusnya nih MU bisa menang supaya Arsenal bisa naik ke peringkat 1. Seri ya kan. Terus Tottenham kalah 5-0 gitu lawan Crystal Palace tuh. Ya. Terus juga ya MU kan kayak di Liga Champion juga lagi lumayan bagus kan. Menang lawan Copenhagen. Jadi semoga ini bisa menjadi catatan beruntunnya MU kembali supaya bisa menang. Ya semoga City ada kalah, cuman balik lagi City. Begitu Erling Haaland kayak kemarin lagi off, masuk Julian Alvarez. Begitu dua-duanya on fire, dua-duanya bikin gol. Jadi MU harus hati-hati. Jangan sampai Onana. Tadi prediksi skor belum? Prediksi skornya berapa? Prediksi skor sebenarnya kalau dari FIFA lebih cenderung diplomatis ya. Itu 2-1 bang. 2-1. Tapi kalau gua harapannya bentar, 2 buat siapa nih? City. Oh, 2 buat City, 1 buat MU. Oke. Nah, tapi kalau gua harapannya kalau misalkan skornya tipis,
lebih seru lah, 3-2 atau 4-3 gue harapnya gitu. Ya, harusnya masih bisa ada gol yang lebih gitu ya. Yes, jadi lebih seru lah, yang nonton juga seru. Ya. Seru buat ngecengin apa gimana? Oh enggak, kalau gua tuh kalau misalkan tim mereka dua-duanya main bagus, walaupun kalah menurut gua ya itu bukan jadi masalah bisa dicengin. Kalau menurut gua misalkan nih City menang 2-1 gitu atau City menang 4-3, itu kan ngebuktiin kalau sebenarnya City main bagus, terus Arsenal MU main bagus gitu. Ya itu, tapi ada kalanya juga ketika misalkan City menang 4 terus MU menang dapat 3 gol, bisa jadi juga ya si City tuh lebih beruntung aja gitu. Jadi ketika dalam kondisi salah satu yang menang, either City atau MU menang, terus skornya kayak gitu, itu tuh sebenarnya selalu ngebuktiin kedua tim tuh main bagus. Ya, betul. Ya, kalau misalkan seri tuh masih lebih kelihatan Bang, mana yang main jelek, mana yang main bagus gitu. Karena tinggal lihat keberuntungannya doang. Iya, tinggal keberuntungannya aja kalau seri itu. Tapi kalau misalkan salah satu yang menang, terus skornya tipis-tipis, itu antara dua-duanya main bagus, atau dua-duanya main jelek, tapi punya hoki. Betul. Siapa yang hokinya lebih bagus, gitu. Kalau ya menangnya misalkan, menang 3-0 gitu, udah ketahuan itu mah. Oke, kalau gitu Bung Robi, kita akhiri perbincangan kita di prediksi skor yang di game week ke-10. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya Bung Robi. Sampai jumpa minggu depan dan kita akan mereview lagi hasil pertandingan kita di podcast seru-seruan kita di Spotify. Oke guys. Thank you yang udah nonton. See you guys. Thank you.